Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir nih menemani Anda. Tentunya untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah, Mas Bedu. Jara-jara. Mas Bedu pernah gak sih ngelihat orang yang berbuat maksiat terus akhirnya dia kena dampaknya? Ngeliat orang yang berbuat maksiat, dia kena dampaknya. Nah, Kayaknya pernah dah. pernah. Iya. Ada tuh tetangga Bedu tuh, ya. Dia tuh hobinya begadang. Begadang, jangan begadang. Padahal ada artinya. Apa artinya, Mas? Artinya buat dia tuh ya, begadang adalah bermain judi. Ih, itu mah nggak ada artinya, Mas Itu Bedu. buat dia. Astagfirullah. Dan udah gitu dia akhirnya berdampaknya apa? Sama pekerjaannya dia mungkin jadi sering telat karena sering begadang, main judi uangnya habis, udah gitu dia kena PHK karena kerjanya nggak bagus. Astagfirullah, heran ya Mas Bedu ya. Sama orang yang macam kayak gitu. Sebenarnya kan udah jelas itu hal yang dilarang sama agama, maksiat, dilakuin udah dapat dampaknya, tapi masih diulang nggak? Masih. Ya Allah. Makanya tuh dampak dari maksiat itu padahal nyata ya, tapi masih aja banyak orang yang melakukan kemaksiatan ya. Iya. Assalamualaikum. Mungkin candu kali ya Mas Bedu ya. Waalaikumsalam. Mah, Ih, keren amat warna baju. Masya Allah ya Mah, warna kesukaan Mama Mah. Keren. Damang bedu teh. Alhamdulillah pangestu mama. Masya Allah. Bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar Dari biasa. mana kalian? Allahu Akbar. Darul Quran. Istana Quran. Istana Quran. Ini Mah, tadi Zara sama Mas Bedu lagi cerita mengenai orang yang berbuat maksiat tapi tetap aja gitu terus Dia udah berbuat tahu dan maksiat. sadar bahwa itu adalah perbuatan maksiat dan dia masih melakukannya. Padahal terus dia tahu dikerjain. dampaknya. Padahal sudah berdampak nyata dalam kehidupan, Tapi nggak sadar-sadar. tapi masih aja Harus diapain? harusnya diapain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbi ajmain. Dampak berbuat maksiat. Di dunia ini selalu ada kebalikannya. Ada pagi, ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada baik, ada buruk, ada hujan, ada kemarau. Ada kebaikan, ada keburukan, ada ketaatan, ada kemaksiatan. Terus semuanya ada kebalikannya. Ada orang yang berbuat taat setiap saat dan kesempatan, mengerjakan perintah Allah. Ada juga yang berbuat maksiat. Maaf dalam tanda kutip. Yang disebut maksiat adalah menentang, menjauhkan, mendurhakai, melawan, itulah arti maksiat. Maksiat. Cuman
di kita konotasinya, opini di masyarakat, kebanyakan mereka mengerti yang namanya maksiat itu orang yang melakukan asusila. Nah. Ya apa iya? Iya mah. Di kita seolah-olah maksiat aja lu, misalnya zina, Berzina. pacaran, bercumbu dengan pacarnya, itu dibilang maksiat mulu. Ya. Padahal yang namanya maksiat menentang, durhaka, melawan, tidak mengerjakan perintah, itu adalah maksiat. Artinya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tadi melanggarnya, dia melakukan maksiat. Jadi tidak hanya khusus yang melanggar asusila itu dalam Islam. Sekarang akibat daripada orang yang melakukan dosa dan maksiat yang menentang perintah Allah, apa akibatnya? Bala man kasaba sayyi'atan wa atat bihoti'atuhu paulaika ashabun narihum fiha khairun. Tidak demikian. Bahkan orang yang sudah berlumuran dengan dosa, dengan maksiat, tempat mereka neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Baqarah 81. Kenapa? Karena mereka mengatakan kalau seandainya kami berbuat dosa, masuk nerakanya cuma beberapa hari. Padahal dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau dia berbuat dosa, apalagi sudah berlumuran dengan dosa dan tidak pernah bertaubat kepada Allah, Masya Allah, tempatnya neraka jahanam dan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, hati-hati jangan sampai kita melakukan dosa, melakukan maksiat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami mana tentang kebaikan, mana tentang keburukan, mana yang namanya maksiat dan dosa, mana yang namanya baik. Rasulullah SAW bersabda, apa jawab beliau? Tanya dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu mengerjakan sesuatu pekerjaan, merasa tenang, tentram, nyaman, artinya hatimu mengatakan itu kebaikan. Kalau kamu mengerjakannya sesuatu pekerjaan, deg-degan, hati kamu tidak menerima, tidak tenang, tidak tentram, artinya itu perbuatan maksiat. Contoh, ini kalau jamaah mamah kan kebanyakan mama. Emak-emak suka banyak yang nanya, Mama, kalau nyuri duit suami dosa enggak? Mama tanya, dosa. Kata mereka, pantesan deg-degan. Deg-degan. Mama tanya, kebanyakan nih, mama bukan ngajarin, ini emak-emak yang banyak curhat ke mama. Kebanyakan kalau lakinya lagi mandi katanya. Nah, dia gayangin tuh dompet lakinya. Karena dia kekurangan duit, lakinya koret, diambil tuh selembar, 2 lembar. Mama tanya sama emak-emak yang nanya tadi, deg-degan nggak loh? Deg-degan, itu dosa. Dosa. Artinya lu tahu itu salah. Yang harusnya ngomong sama suaminya, duit belanja kurang. Beda kalau kita bilang, Bang, duit belanja kurang. Kata suami ngambil tuh 2 lembar di dompet. Ngambil 2 lembar, suami lagi tidur, lagi depan mata, lagi ngeliatin, nggak bakal deg-degan. Kenapa? Bener. Contoh, kalian kuliah. Pernah ujian? Pernah. Pernah nyontek? Jawab. Pernah. Ketawa lupa deh. Kalau kalian nyontek, deg-degan enggak? Deg-degan. Sembunyi-sembunyi enggak dari pengawas? Sembunyi. Takut ketahuan. Begitu nengok pengawas nyolek-nyolek. Karena tahu itu dosa, itu salah, itu maksiat tuh. Hati kecil kita akan menunjukkan mana yang kita lakukan benar apa salah. Ya. Kalau melanggar kita deg-degan. Makanya polisi punya alat yang namanya beduk, sangat tahu nama alat ini. Apa beduk? Lie detector. Nah, kata beduk seperti itu alatnya. Kalau dia melakukan kesalahan, deg-degannya kenceng, deg. Ketahuan, oh dia berbohong. Cuman walaupun dia berbohong, kalau sudah terbiasa, maka orang tadi akan merasa tidak bersalah. Makanya hati-hati kalian dengan kelalaian. Kelalaian mengakibatkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengakibatkan kerasnya hati.
Kalau dikerjakan terus-menerus. Kalau hati sudah keras, lama-lama jauh dari Allah. Kalau jauh dari Allah, siksa Allah sangat besar. Tadi udah Mama sampaikan Al-Baqarah 81. 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi ti'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Tidak demikian kata Allah. Kalau dosanya udah banyak karena lalai, dosa terus-menerus jadi kebiasaan, berlumuran dengan dosa, sudah nggak terasa lagi salah. Masya Allah. Maka orang tadi tempatnya neraka jahanam. Makanya hati-hati, jangan membiasakan melakukan dosa, maksiat, pelanggaran, menentang hukum-hukum Allah. Akibatnya berat di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terbiasa melakukan kemaksiatan, dosa-dosa sehingga hati kita nanti akan jadi mati ya, Ma. Mati hati kita. Jadi walaupun dosa karena udah biasa, udah nggak merasa dosa Nggak lagi. merasa deg-degan. Udah keenakan. Nggak merasa Boro-boro deg-degan, deg-degan, udah terbiasa. Ya. Udah, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Jamaah jangan kemana-mana dulu ya, karena nanti saat lagi kita akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, Mah. Untuk orang yang padahal udah tahu hal maksiat itu salah, udah ada dampaknya, dia rasain rugi bagi diri dia. Tapi banyak yang tomat, Mah. Tobat, maksiat deui, tobat, maksiat deui gitu. Sebetulnya Allah itu innallaha ghafurur rahim. Rahim, Masya Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Memang sengaja ketika Allah ciptakan malaikat dan manusia. Yang namanya manusia, al-insan maluhotawanisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Kenapa? Karena Allah suka dengan rintihan hambanya yang bertaubat di pagi hari kalau dia berdosa di malam hari. Masya Allah. Allah suka mendengar rintihan hambanya yang bertaubat di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Kecuali orang-orang tajir. Masya Dia berbuat dosa, diumbar, dipamerkan sama orang. Itu Allah sangat membenci mereka dan Allah akan membuka aib-aib mereka. Allah. Jadi karena ini yang mereka lakukan, Masya Allah, Allah tidak suka. Iya, Mah. Kalau seandainya manusia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, maka Allah musnahkan semua manusia dan ganti dengan makhluk yang lain yang berbuat dosa. Masya Allah. Karena sengaja oleh Allah di alam dunia kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Itulah kenapa manusia diberikan akal dan nafsu oleh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Ya. Makanya pakailah akal sehat, otak yang di atas, bukan nafsu yang di bawah. Itulah bedanya binatang dengan manusia. Kita lihat. Cara binatang berjalan merangkang. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata nggak? Kata, Mah. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian mana? Tinggian Otak. kepala, Mah. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa manusia tiap hidup mengarungi hidup dan kehidupan, tiap ada masalah, pergunakan otak akal sehat, bukan Nafsu. Nah, kalau yang tomat tadi itu dia diterima nggak tuh tobatnya, Mah? Ketika orang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha diterima. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhara. Hei orang yang beriman, taubat dengan taubatan nasuha. 3 tahapannya. Menyadari yang dia kerjakan salah, mohon ampun atas dosa yang dia lakukan, minta ampun kepada Allah, berjanji dengan diri sendiri tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan yang baik, itu yang diterima. Masya Allah. Yang dimasukkan ke dalam surga. Tapi kata Zahra, kalau ada orang tomat habis tobat kumat, tobat kumat. Bukankah Rasul bersabda, orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kalau dia tahu ini salah, jangan balik lagi dong, dikerjain lagi. Artinya ngeledek Allah. Iya. Walaupun Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dosa, taubat diterima. Dosa, taubat diterima. Berpikir oleh Anda, wahai ahli maksiat. Seandainya ketika Anda melakukan dosa dan maksiat, Anda ternyata dilupakan. Sekali lagi, dilupakan oleh Allah untuk bertaubat. Tidakkah terpikir?
Masya Allah. Artinya mati su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Makanya jangan ngeledek Allah. Ya. Jangan tomat. Kalau untuk yang hal pencuri mah, kalau mencuri itu kan nggak boleh ya mah, dosa mencuri apa? Asyariku wasyarikatu faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong kedua tangannya. Kalau mereka mencuri sampai 1 nisab. Iya. Kalau ini mah curi start, curi kesempatan, curi pandang itu kan bagaimana tuh? Misalnya curi pandang. Iya. Rasul bersabda, diam-diam. Pengalaman. Curi-curi pandang dosa nggak? Rasulullah SAW bersabda, ada tempat jinak manusia yang tidak bisa manusia menghindarinya. Ya Allah. Mata berbuat zina memandang sesuatu yang dilarang. Telinga bisa berbuat zina mendengar yang dilarang. Masya Allah. Mulut bisa berbuat zina berbicara yang dilarang. Tangan berbuat zina kalau meraba yang dilarang. Pernahkah Anda meraba yang dilarang? Jawab dengan jujur. Senyumnya lebar. Gua tahu pasti lu pernah. Masya Allah. Zinanya. Iya, meraba tempat terlarang gitu, Mas. Zinanya kaki melangkah ke tempat yang Larang. yang membuktikannya kemaluan kalian. Masya Allah. Tapi jangan lupa semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu Zahra, kenapa Mama nggak ke sini senyumnya lebar? Masya Allah. Kalau istri mah nggak dilarang ya mah. Enggak halal doiba sok. Mau jam berapa oge? Masya Allah. Iya. Mah, Oke mah, baik mah. kalau seandainya dia berpikir gini, amal perbuatan saya udah banyak, sedekah banyak, zakat banyak, semua banyak. Cuman lakuin maksiat dikit boleh kali ya. Nanti juga ditimbang sama Allah. Di akhirat saya lebih berat kok amal perbuatannya. Gimana mah? Nggak begitu kali, songong banget, sedekah banyak, sholat banyak, tahajud banyak. Apakah nilai sedekah saya, tahajud saya, amal-amal baik saya, baca Quran saya, zakat saya, apakah ikhlas dari hati? Nah itu dia ya, Apakah nilainya murni karena Allah atau ada dunianya? Masya Allah. Makanya orang Ciamis bilang, halodo setahun lantis ke hujan sapoe, kemarau setahun breg hujan sehari habis semuanya. Jangan-jangan merasa ibadah sudah banyak, sedekah zakat dan semuanya sudah banyak. Gara-gara cuman segitu, itu dihapuskan semuanya. Songong mendahului kehendak Allah. Tidak boleh ada sedikit pun terbersit di benak Anda. Buang. Nauzubillah min zalik. Ya, nih nanya lagi boleh nih mah? Maaf nih Naon? mah, ada fenomena di sekarang ya, kita terbuka aja gitu. Karena ini udah bukan rahasia lagi tapi udah rahasia umum. Pekerjaan yang bisa dibilang kayak misalnya nih mah, open BO dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya haram, pasti itu mah haram. Tapi mohon maaf mah, dia sekonyong-konyong publish di sosial medianya menyantuni anak yatim. Memberi sedekah pada fakir Hai miskin. Zahra, tujuan yang baik tidak menghalalkan cara nyumbang yatim, ngebangun masjid, ngebangun pesantren, uangnya dari open BO. Ya Allah. Hukumnya haram. Haram. Begitu. Iya mah. Dengan open house, lebaran, makan ketupat. Ya, boleh sama opor. Masya Kalau open BO, Sama juga duit dari korupsi juga nggak boleh ya mah ya. uang dari korupsi. ya salah. Duit dari korupsi, ngeberangkatin sekampung untuk umroh, tetap aja. Tujuannya baik, tidak menghalalkan cara. Tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dengan lihat karena Allah, itulah yang diterima oleh Allah. Bukan dengan cara maksiat, Bu Haji. Pokoknya apapun ya, saudara-saudari semua pemirsa, kalau memang melihat, Kayak orang pidato, saudara-saudari sekalian. ya kan emang sengaja dibedain gitu loh mah bahasanya. Wahai hadirin dan Hadirat. Hadir kejedot. Jadi, ya karena bisa dibilang kita ya bersosial media ya teman-teman milenial, kadang ngeliat hal itu tuh aneh tapi jadi kayak diterima sama masyarakat gitu loh. Kenapa aneh tapi kayak diterima? Karena orang yang nge-share, orang yang bikin, orang yang baca semuanya tidak ngerti tentang akidah Islam yang sesungguhnya. Nggak ada bela diri. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baiklah. Dilumer keimanan seolah-olah dibenarkan. Padahal kata siapa? Kata lu doang. Nah, itu Ngaji jangan sampai makanya. ya. Baik, kalau begitu pemirsa,
Jangan kemana-mana. Yang udah nanya di Instagram di @rumahmamadede_tv1 mengenai dampak seseorang yang berbuat maksiat nanti akan dijawab Mama setelah ini. Yang ada di studio jangan sedih, bisa nanya juga ke sama Mama. Tetap di sini ya bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, pastinya dampak dari perbuatan maksiat misalnya orang tuanya, itu dampaknya ke semua anggota keluarga atau ke anak-anaknya gitu ya Mah? Semua kena. Masya Allah. Karena keluarga. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Coba. Masya Allah. Punten ya. Misalnya ada orang berbuat zina. Tuh anaknya si Anu. Nah, Itu kan bapaknya. astagfirullah. Saudaranya tetangga gue. Semua kebagian kan. Semua ya Mah. Hati-hati. Orang melakukan kebaikan, keluarganya berdampak. Apalagi melakukan keburukan. Kenapa? Punten. Opini di masyarakat, kebanyakan manusia ngorek-ngorek kesalahan orang. Tajasus. Sebaik bagaimanapun orang pasti punya kesalahan. Ya. Makanya pasti dampaknya ada luar biasa. Karena orang selalu menjelekkan orang lain, mencari kesalahan orang, tajasus, kepo, sotoy, dijelek-jelekin. Akhirnya dipitnah dan selanjutnya oleh mereka. Tidak sedikit orang baik-baik dipitnah gara-gara orang berbuat maksiat. Maksiat. Ya Allah, nauzubillah. Bukan hanya buat keluarga, tapi apakah juga akan berdampak pada lingkungan? Insya Allah berdampak juga dengan lingkungan. Dampak lingkungan mah. Makanya kalau kita melihat, hadis Nabi mengatakan, kalau kita melihat dosa dan maksiat dari seseorang, cegah dengan tanganmu. Kekuasaan, pangkat, jabatan, bikin aturan, bikin undang-undang. Kalau tidak bisa dengan lidahmu, nasehatin dia. Nasehatin. Kalau nggak bisa dengan hatimu, doakan. Dan ini selemah-lemahnya iman. Kalau kita melihat ada orang berbuat dosa dan maksiat, kita diam, artinya kita menyetujui. Kita ikut dosa. Tapi seandainya orang tadi, dia melihat ada orang melakukan dosa dan maksiat, dirubah dengan kekuasaan dia. Kalau dia tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian dipanggil, dinasehati, dibikin aturan begini, maka dia sudah actionnya yang benar. Ya, Mah. Yang salah biarin aja lah. Yang penting bukan keluarga saya itu salah, artinya cuek. Cuek. Mengizinkan dan akan berpengaruh. Makanya kalau berdoa, jangan kita minta iman Islam hanya buat keluarga. Jangan kita minta hanya ketakwaan buat keluarga. Tapi kita lingkungan masyarakat, semua pemimpin dari atas sampai bawah kita doakan. Karena kalau kita hanya keluarga kita yang beriman dan berislam yang baik dengan akidah yang benar. Kalau lingkungan nggak benar, berat kita. Bisa terpengaruh oleh mereka. Betul nggak? Betul Pak, betul. Ya, baik. Kalau gitu kita ke pertanyaan Instagramnya Mama. Sok. Karin Bilakis, Mah. Karin Bilakis. Assalamualaikum, Ma. Galau nih. Waalaikumsalam Karin Bilakis. Saya mau tanya, Ma. Saya menasihati teman saya yang berbuat maksiat, tapi dia tidak menerima, malah dia ngadu ke pasangan maksiatnya, Ma. Terus teman saya itu jadi dibenci ke saya, Ma. Dan bahkan nomor saya diblokir sama dia. Dan apakah teman seperti itu masih layak kita berteman dengannya atau kita jauhi, Ma? Mohon penjelasannya, Ma. Kewajiban kita nasihati 3 kali. SP di kantor aja 3 kali. Iya, Ma. Sekali nasihati, 2 kali nasihati, 3 kali diblokir nomor Anda. Jadi benci sama Anda, ya udah. Saya sudah lepas kewajiban kita menyadarkan, menasihati soal hidayah, kembalikan kepada Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinallah yahdi may yasha. Bukan kamu yang beri hidayah kepada orang, tapi Allah yang memberikan hidayah. Hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan di balik hatinya menjadi orang yang benar karena Anda teman Anda.
Amin. Mudah-mudahan niatnya nggak sia-sia untuk mengingatkan ya, Maya. Betul, 3 kali. 3 kali. Oke, baik. Jamaah yang di sini yang mau bertanya sama Mama Dede, silakan. Mangga berdiri. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kamu dengar ngadu? Suaranya serak-serak basah. Orangnya udah kayak Kori ya, Mah? Wih, Masya Allah. Emang Kori dia mah udah kaya-kaya Oh iya, aja. Bang Kori ya. Nama saya Mahdalena. Saya ingin bertanya, Mah. Mbak Gidalina. Istighfar itu kan menghapus dosa-dosa kita. Lalu apakah secara otomatis dengan kita beristighfar kita akan diampuni dosanya secara otomatis? Terima kasih, Mah. Oke. Mbak Gidalina. Magdalena. Suatu saat ada seseorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini di kampung saya kemarau luar biasa. Beliau mengatakan banyak istighfar. Ulang tuh orang. Datang lagi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini nggak punya anak. Banyak istighfar. Datang lagi orang. Wahai Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, kemarau luar biasa, kering kebun kami, banyak istighfar. Ada lagi yang bilang, kami kena kemiskinan, ya Allah nggak punya apa-apa, banyak istighfar. Orang nanya, kok semuanya istighfar? Orang yang kemarau istighfar, nggak punya harta istighfar, nggak punya anak istighfar, nggak punya kekayaan istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan kata saya. Ya. Tapi lihat dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursili samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa babnina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kata Nabi Nuh, banyak beristighfar kalian. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan istighfar diturunkan hujan yang lebat dari langit. Amin. Amin Amin, ya Allah. Diberikan oleh Allah rezeki yang banyak dari hujan tadi, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Amin ya Allah. Diberikan oleh Allah harta kekayaan, diberikan oleh Allah anak turunan. Amin. Ya Dengan istighfar tadi diberikan oleh Allah kebun subur makmur loh jinawi, di sampingnya sungai yang mengalir buat mengairi kebun-kebun Kebunnya. tadi. Masya Ini Allah. janji Allah bagi orang yang banyak istighfar. Istighfar. Jadi yang pertama diampuni dosanya oleh Allah. Kata Magdalena, apakah otomatis? Otomatis. Wallahu alam. Wallahu alam. Kembali kepada istighfarnya. Karena ada orang yang taubat dari hati ke mulut, ke kelakuan itu yang diterima. Tapi yang hanya dari leher ke mulut, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi nggak dari hati, Nggak dari nggak hati, diterima gitu Magdalena. Jadi kembali kepada istighfarnya. Inilah janji Allah. Dosanya diampuni Allah, diberikan harta yang banyak, anak turunan yang banyak, kebun-kebun yang subur makmur loh jinawi. Artinya dengan istighfar semua diberikan oleh Allah bagi orang yang istighfarnya dari hati ke mulut dan sikap perilaku. Begitu Masya Allah. Magdalena. Begitu Mahdalena. Oke, Magdalena, jelas ya. Ya. Sehari berapa kali istighfar Magdalena? Tak terhingga ya Mahdalena ya. Aku Banyak yang ya? bertanya kepadamu. Iya, Mah. Apakah Anda dalam sehari semalam berapa kalikah Anda beristighfar wahai bedu? Magdalena mah bukan dijawab sih, tadi aku ditanya. Rasul sendiri minimal 70 sampai 100 kali. Padahal dijamin maksum. Masya Allah. Kita yuk dari mulai sekarang sadarkan diri 70 kita. Banyak istighfar dari hati, mulut, amal, perbuatan. Insya Allah mudah-mudahan semua yang Allah janjikan dalam ayat tadi dikabul, diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke Magdalena? Iya. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah pesan Mama nih jamaah, yuk kita perbanyak istighfar. Dan yuk juga nih jamaah, kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede.
Mama, Naon? Zahra jadi inget nih. Jadi Ibu Zahra pernah bilang kalau seandainya ada di suatu komplek atau di perumahan yang memang ada membiarkan perbuatan maksiat di tempat tersebut, maka 40 tetangga sekitarnya itu berdampak. Bener nggak tuh, Mah? Maksud berdampak itu disebut namanya. Orang mana dia? Orang RW Sanu. Oh. Dekat mana? Dekat rumah si Anu. Itu bukan nanggung yang kena dosa, dimaksud. bukan? Tidak. Kita ini tidak akan menanggung dosa orang lain. Masya Allah. Maka kita bersama-sama biar dia pergi dari lingkungan kita. Karena akan memberikan kontaminasi warna buruk kepada lingkungan kita. Baik. Jadi ngeri kalau bisnis kontrakan sama kosan kan kalau dipakai buat yang nggak benar gitu kan, Ma? Makanya kita hati-hati. Iya, iya, iya. Harus ketat penjagaannya, lalu juga nerima jangan asal biar laku aja kosannya, tapi Ya. diminta kartu keluarga, bla 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 dan lain sebagainya, Mah. Surat Silahkan nikah. bikin bla bla bla. Mah, lanjut nih ke Instagram nih, Mah. Yang ini nanyanya nggak bla 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 kok. Dia jelas nih. Zailani 1995, Mah. Kenapa sudah terjebak dalam dunia maksiat susah keluar dari zona itu ya, Mah? Setiap sholat, doa, kadang malu gitu. Karena yang namanya neraka itu diiming-imingi dengan sesuatu yang lezat manis padahal bayar. Sok. Orang berbuat mesum, berbuat Cina ke tempatnya, tempat pelacuran, bayar nggak? Bayar, Orang minum minuman keras, bayar nggak? bayar, katanya. Narkoba, bayar nggak? bayar. Tapi jadi kelihatan lezat dan manis. Masya Allah. Berbeda kalau seandainya orang tadi untuk masuk surga, padahal mah gratis. Sholat gratis nggak? Gratis, Mah. Puasa gratis. Gratis Gratis. dong. Irit, Masya Allah. Allah. Tapi dihalang-halangi oleh setan. Makanya yang namanya masuk neraka bayar. Aneh tapi nyata orang berbondong-bondong dengan menghabiskan uang dan harta mereka untuk masuk neraka. Itulah setan. Rela berkorban segala-galanya demi kecintaanku padamu. Berarti setan menimbulkan rasa kecanduan ya, Mah? Kecanduan, makanya mamah tadi bilang. Yang namanya orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ibarat orang haus, minumnya bukan minum air biasa yang kita minum, tapi minum air laut, bukan makin hilang haus dan dahaganya, tapi semakin haus. Oke, apakah jamaah di sini juga sudah ada yang haus pertanyaan dan haus jawaban dari Mama Dede? Silakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Egi Fitriani Nugraha. Saya dari Istana Al-Quran Surul Asror. Maaf, saya mau nanya. Aku maafkan. Nanya semalam apa sekarang? Nanya sekarang. Oh, nanya sekarang. Tapi Ya, jadi gini, Mah. Misalnya kita maksiat. Nah, terus ayah kita masih hidup di dunia. Katanya, kalau misalkan kita maksiat terus ayah kita hidup di dunia, nanti ayah kita diazabnya di dunia. Sedangkan kalau kita maksiat tapi ayah kita udah meninggal, ayah kita diazabnya di akhirat. kubur. Di kubur. Di alam kubur. Apa benar begitu, Mah? Oh tidak sayang. Kalau kita sebagai orang tua sudah mendidik, mengarahkan anak-anak kita di arah yang benar. Kita didik mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang wajib, mana yang sunat. Dari mulai lemah lembut, kekerasan. Sampai misalnya kalau dia berbuat salah. Sampai kita pukul kalau nggak sholat. Kalau anak berbuat dosa dan maksiat, tanggung jawab mereka. Apalagi mereka dewasa. Salah. Kalau ada orang bilang, kalau anak berbuat dosa, orang tuanya hidup, maka orang tua diazab. Anaknya udah dididik, diajarkan, diberikan yang halal. Kenapa berbuat dosa? Lu tanggung sendiri. Nggak bisa orang tua nanggung dosa anak walaupun anak kandung. Karena kita udah didik dengan benar. Kecuali punten, dalam tanda kutip. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengarahkan anak-anak Iya, Mah. di jalan yang benar sesuai aturan agama. Memberikan makanan, minuman, pakaian yang haram. Dan ketika anak berbuat dosa, tidak kita tegur, tidak kita marahin. Dari mulai halus sampai keras, maka orang tuanya terbawa dosa. Masya Begitu sayang, Ya. menentukan bagaimana kiprah orang tua mendidik anak. Ya.
Makasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gitu Mama, kita ucapkan makasih ya Mah. Tausiahnya hari ini, ilmunya, Masya Allah. Ini pastinya sangat amat bermanfaat untuk kita semua ya jamaah ya. Amin. Dampak dari berbuat maksiat, tadi disampaikan Mama itu tidak hanya berdampak untuk diri sendiri. Tapi juga untuk keluarga, orang-orang sekitar kita. Dan perlu diingat, untuk dampaknya tidak hanya nantinya Anda rasakan di dunia. Tapi juga yang lebih kekal selamanya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita hindari maksiat, perbanyak berdoa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mah, silahkan kita berdoa Mah. Yuk. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Ya. Hadirkan hati kita. Mohon dari hati yang paling dalam permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Kami kerjakan segala perintah-Mu, kami hindari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah betapa banyak dosa maksiat yang kami kerjakan selama ini. Namun alhamdulillah dengan kesadaran yang ada di dada kami, insya Allah kami beristighfar, bertaubat, mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Hindarkan perbuatan dosa dan maksiat dalam diri kami. Ya Allah, sadarkan kami. Seandainya kami suatu saat berbuat dosa, berbuat maksiat, tegur kami dengan cara-Mu ya Allah. Agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar, ke jalan-Mu yang lurus. Bimbing kami, tuntun kami di jalan-Mu yang lurus. Hanya Engkau yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mama buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Dudu. Awi terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.